Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, Bapak Aditya Perdana, ST.M.Com, selaku dosen pengampu mata kuliah pemrograman web. Di sini kami akan mempresentasikan proyek yang telah kami buat. Pernahkah teman-teman melihat tumpukan buku semester lalu yang masih bagus, tapi hanya berdebu di kamar kos? Atau sebaliknya, pernahkah kalian kesulitan mencari jas lab atau alat praktikum murah di awal semester? Masalah sederhana itu ternyata berdampak besar loh, pemborosan dan biaya kuliah yang membengkak. Berangkat dari keresahan tersebut, kami, kelompok 2, dengan bangga mempersembahkan solusi digital kami, Campus Pass, website berbasis komunitas untuk berbagi dan jual beli barang antar mahasiswa. Sebelum kita membedah aplikasinya, izinkan saya memperkenalkan tim pengembang di balik proyek ini. Yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Iqbal Farezi. Selanjutnya, Saya Augisinati. Saya Khairani Zufriya Zinan Hasibuan. Saya Arion. Dan saya Raffi Anggeresan. baik, mari kita mulai dari mengapa Campus Pass harus ada. Untuk hal ini, saya serahkan kepada rekan saya untuk menjelaskannya. Augis Dinanti, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Augisinati akan menjelaskan terkait bagian pendahuluan dari presentasi kali ini. Kita mulai dari bagian latar belakang yang dapat kita lihat ada 3 poin utama yang melatar belakangi pembuatan proyek ini. Yang pertama adalah banyak barang mahasiswa yang masih layak pakai namun tidak termanfaatkan. Pertama, barang yang hanya dipakai satu semester seperti buku, jas lab, dan juga alat elektronik kecil. Lalu, proses jual beli di media sosial selama ini tidak terstruktur dan juga kurang ataupun tidak aman sama sekali karena informasi cepat tenggelam dan identitas pengguna tidak jelas. Ditambah lagi, belum ada platform internal kampus yang benar-benar memfasilitasi pertukaran barang sehingga dibutuhkan solusi khusus yang lebih rapi, aman, dan juga sesuai kebutuhan mahasiswa. Selanjutnya, bagian rumusan masalah. Rumusan masalahnya berfokus pada 3 poin. Yang pertama adalah bagaimana merancang platform berbagi dan juga jual beli barang antar mahasiswa. Yang kedua adalah bagaimana membuat sistem yang mudah, aman, dan juga efisien untuk digunakan. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah bagaimana mendukung budaya penggunaan ulang barang di kampus. Selanjutnya adalah bagian tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk membangun platform yang membantu mahasiswa melakukan jual beli maupun berbagi barang, membuat proses mendapatkan barang jadi lebih cepat dan juga terjangkau, serta mendorong budaya berbagi dan juga keberlanjutan dalam kampus. Dengan begitu, platform ini tidak hanya bermanfaat secara praktis, tetapi juga membawa dampak positif secara sosial. Terakhir adalah bagian manfaat penelitian. Manfaat dari platform ini mencakup 3 sisi, yakni mahasiswa, kampus, dan juga lingkungan. Bagi mahasiswa, platform ini mempermudah proses jual beli dan juga berbagi barang, sehingga kebutuhan bisa terpenuhi dengan lebih terjangkau atau bahkan gratis. Bagi kampus, sistem ini ikut mendukung ekosistem yang lebih berkelanjutan dan menjadi contoh inovasi digital yang bermanfaat. Sementara bagi lingkungan, platform ini membantu mengurangi limbah barang serta menumbuhkan kebiasaan menggunakan kembali barang yang masih layak pakai. Secara keseluruhan, manfaat ini menunjukkan bahwa platform Campus Pass atau proyek kami memberi dampak positif dari berbagai arah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya. Baik, selanjutnya saya akan masuk ke bagian tinjauan teori. Pada bagian ini, saya menjelaskan beberapa konsep dasar dan landasan teori yang menjadi acuan dalam pengembangan proyek ini. Nah, yang pertama, pada bagian ini saya menjelaskan bagaimana tentang platform berbagi dari jual beli barang bekas. Platform seperti ini merupakan sistem digital yang memfasilitasi pertukaran barang-barang layak pakai agar prosesnya menjadi lebih teratur dan mudah. Tujuan utamanya dari platform ini adalah mengoptimalkan penggunaan kembali barang sehingga barang yang masih bagus tidak terbuang percuma. Nah, selain itu, platform ini juga membantu pengguna memenuhi kebutuhan barang dengan harga yang lebih murah, bahkan bisa saja gratis jika ada yang ingin berbagi tanpa biaya.
Selanjutnya adalah konsep sharing ekonomi di lingkungan kampus. Sharing ekonomi merupakan konsep berbagi sumber daya agar penggunaannya lebih efisien. Di kampus, konsep ini bermanfaat bagi mahasiswa untuk mengurangi pengeluaran dengan cara meminjam atau menukar barang antar sesama mahasiswa. Model seperti ini juga mendukung budaya keberlanjutan karena mendorong penggunaan ulang barang sehingga dapat mengurangi pembelian barang baru yang tidak selalu diperlukan. Selanjutnya, bagian ini membahas tentang teknologi yang digunakan dalam pengembangan web pada proyek kami. Pengembangan web mencakup pembuatan tampilan antarmuka atau fronthand, serta logika atau backhand yang menjalankan fungsi aplikasi. Nah, HTML digunakan untuk menyusun struktur halaman, Tailwind CSS digunakan untuk mengatur tampilan agar lebih modern dan responsif, lalu PHP digunakan sebagai logika pemrograman, dan MySQL berperan sebagai pengelola data. Kombinasi teknologi ini memungkinkan sistem dapat berjalan dengan ringan, responsif, dan mudah diakses oleh pengguna. Selanjutnya yaitu mengenai bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman itu sendiri ialah instruksi yang digunakan untuk membuat aplikasi dapat menjalankan fungsi tertentu. Dalam proyek ini, kami menggunakan PHP karena PHP mudah diintegrasikan dengan MySQL dan mendukung pembuatan fitur-fitur CRUD seperti membuat, membaca, mengedit, dan menghapus data. Selain itu, bahasa pemrograman juga sangat penting untuk bagian keamanan aplikasi. Misalnya dalam proses autentikasi pengguna agar data tetap aman. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan. Tadi disebutkan di platform kami ini menggunakan sistem basis data MySQL. Adapun MySQL sendiri itu yaitu sistem basis data relasional untuk menyimpan data secara terstruktur dalam bentuk tabel. Lalu ada data pengguna, kategori, dan barang disimpan dalam tabel yang saling terhubung. Sistem ini memudahkan proses simpan, tampil, ubah, dan hapus data secara konsisten. Selanjutnya ada autentikasi dan keamanan sistem. Autentikasi adalah proses memastikan bahwa hanya pengguna sah yang dapat mengakses sistem. Penggunaan email kampus dapat membantu menjaga keamanan dan validitas identitas pengguna. Password yang disimpan menggunakan hashing agar tidak bisa dibaca langsung dan mencegah penyalahgunaan data. Di sini ada metode penelitian. Kami menggunakan pendekatan Research and Development dan Software Development Life Cycle atau SDLC Waterfall. Pendekatan Research and Development dipadukan dengan model SDLC Waterfall untuk memberikan alur kerja yang terstruktur dalam sistematis dalam membangun serta menguji aplikasi kampus PAS secara bertahap. Di sini dapat dilihat, di sini kami memulai dari identifikasi masalah, perancangan sistem, implementasi aplikasi, lalu diuji coba dan dievaluasi. Adapun identifikasi masalah dari platform kami ini, yang pertama itu proses jual beli barang mahasiswa belum terorganisir. Yang kedua, risiko penipuan atau akun tidak valid cukup tinggi. Yang ketiga, tidak tersedia platform khusus untuk berbagi barang bekas layak pakai. Dan yang keempat yaitu kurangnya dokumentasi dan alur komunikasi yang terarah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana detail tahapan pengembangan sistem yang kami lakukan serta landasan penelitian apa yang kami gunakan. Jadi teman-teman, untuk membangun kampus PAS ini, kami tidak langsung coding. Kami mengikuti alur yang sistematis agar hasilnya maksimal. Ada 4 fase utama yang kami lalui. Yang pertama, itu adalah perancangan sistem. Di sini kami fokus menyusun blueprint-nya dahulu. Kami mendesain arsitektur aplikasi, antarmuka atau UI, dan struktur database-nya. Tujuannya sederhana. Kami ingin memastikan fitur krusial seperti autentikasi login dan katalog barang alurnya sudah jelas sebelum baris kode pertama pun ditulis. Yang kedua, implementasi sistem. Nah, ini fase eksekusinya. Rancangan tadi kami terjemahkan menjadi aplikasi nyata. Kami menggunakan PHP natif untuk backend-nya dan Tailwind CSS untuk front-end-nya. Tampilan yang ringan dan responsif menjadi faktor utama kami memilih Tailwind CSS.
Di tahap inilah semua struktur seperti manajemen barang dan login benar-benar dibangun. Selanjutnya, yang ketiga adalah uji coba sistem. Setelah jadi, aplikasi tidak langsung dirilis. Kami melakukan black box testing. Fokus kami adalah di sini bukan untuk melihat kodenya, tetapi fungsionalitasnya. Kami mencoba bertindak sebagai pengguna, apakah tombol upload-nya ketika ditekan barangnya muncul, apakah filter kategorinya jalan, kami memastikan input dan output-nya sesuai. Dan yang terakhir, evaluasi dan penyempurnaan. Di hasil testing tadi, pasti ada bug atau fitur yang kurang pas. Disinilah tahap evaluasi ini kami melakukan perbaikan dan penyempurnaan bug fixing supaya aplikasinya stabil dan siap untuk didemokan nanti. Selanjutnya dalam pengembangan kampus Pasteur sendiri ini, kami tidak berangkat dari nol. Kami merujuk pada 4 penelitian terdahulu yang relevan untuk memperkuat argumen kami. Yang pertama itu melihat riset dari Setiawan di tahun 2024. Penelitian ini memvalidasi penggunaan teknologi PHP dan MySQL yang terbukti ampuh untuk membangun sistem jual beli yang terstruktur. Ini menjadi dasar teknis kami. Yang kedua, dari sisi sosial, kami merujuk pada Indrianti dan kawan-kawan di tahun 2023. Mereka mengembangkan sistem donasi berbasis komunitas. Ini menginspirasi kami untuk memasukkan fitur berbagi atau hibah, bukan hanya jual beli saja. Yang ketiga, spesifik untuk target pasar mahasiswa. Kami melihat riset dari Sagala dan kawan-kawan di tahun 2023, penelitian ini menegaskan bahwa mahasiswa memang butuh wadah khusus atau marketplace untuk barang bekas yang layak pakai guna membangun pengulangan ulang atau reuse. Yang terakhir, kami mengambil riset dari Danuta dan Priyatama di tahun 2024 menyoroti bagaimana platform digital bisa mempertemukan penjual dan pembeli dengan efisien, menggantikan cara lama yang manual. Jadi, kampus PAS ini adalah gabungan dari keunggulan teknis dan kebutuhan sosial yang sudah tervalidasi oleh penelitian-penelitian tersebut. Sekian dari metodologi landasan teori. Untuk pembuktian sistemnya, kita akan masuk ke sesi demo aplikasi yang dijelaskan oleh rekan saya. Silahkan. Baik, kita masuki inti dari presentasi ini. Izinkan kami memperlihatkan langsung bagaimana Campus PAS bekerja melalui demo berikut ini. Oke, semuanya. Jadi di sini saya akan mendemokan langsung ya bagaimana aplikasi Campus PAS ini bekerja. Jadi di sini langsung saja kita buka web browser kita ketikkan di URL ini campuspas.pes.jd. Kita buka. Nah, maka tampillah halaman awal atau menu home dari aplikasi Campus PAS ini. Yang mana kita akan disuguhi tampilan awal, ada mulai sekarang, pelajari lebih lanjut, masuk dan daftar. Kita coba masuk. Nah, selamat datang kembali. Ini untuk yang sudah punya akun. Bagaimana jika belum punya akun, kita bisa klik daftar sini atau dari menu home tadi kita klik daftar atau mulai sekarang juga bisa. Kita klik saja. Di sini kita diminta untuk mendaftarkan akun. Kita masukkan nama lengkap kita. Misalnya kita masukkan saja. Oke, kita pakai ini. Email kampusnya. Nah, di sini kita harus masukkan email kampus universitas. Nah, seperti yang kita ketahui, salah satu masalah terbesar di grup jual beli kampus itu adalah akun palsu. Jadi di sini kami memfilter itu di halaman register ini. Yang mana untuk register ini tidak bisa menggunakan email sembarangan, harus dengan email kampus, yang mana biasa email kampus itu berakhiran dengan .ac.id. Misalnya kita tetap ngekeh nih, pakai daftar menggunakan email biasa, misalnya kan, ellenjo@gmail.com. Nah, kita masukkan dulu semuanya. Misalnya nomornya ini, passwordnya,
Nah, sorry, kita ulang lagi. Nah, di sini akan dikatakan wajib menggunakan email kampus dengan akhiran .ac.id. Jadi, kita tidak bisa menggunakan sembarangan email. Di mana di sini untuk codingan sendiri saya menggunakan codingan string post atau string position di sini ya. Bisa kita lihat nih. Untuk validasi email kampus ini saya menggunakan string position, di mana akhiran email itu harus berakhiran dengan .ac.id. Ini yang memfilter dari email tadi. Sekarang kita coba masukkan. Jadi kita harus menggunakan email kampus .ac.id. Kita masukkan nomor. Di sini sudah ada 62 sih. Cuma gimana kalau kita masukkan 0 di depannya? Oke, langsung saja. Nah, untuk nomor WhatsApp sendiri saya menggunakan logika regex, di mana di sini meskipun pengguna tetap masukkan angka 0 di depannya, maka angka 0 ini akan hilang, digantikan dengan plus 62 ini sebagai kode regional atau kode internasional maksudnya. Di sini logika dari input nomor ya tadi, di mana sistem akan mengecek apakah di awalan itu ada karakter-karakter lain selain angka. Jika ada, maka itu akan otomatis dihapus. Nah, dan jika awalnya tadi 0, seperti yang kita masukkan di sini, ini awalnya 0. Nah, itu akan langsung diganti dengan 62. Nih. Dan jika awalnya itu sudah awalnya itu 62, maka itu dibiarkan saja, tidak bakal ditambah dengan 62 yang ini lagi. Jadi nomornya tetap seperti ini. Dan jika format fontnya tidak ada apa-apa seperti ini, maka ya sudah, dibiarkan saja, akan ditambahkan 62 nantinya. Kita coba 62. Nah, ini fungsinya untuk apa? Nanti akan saya jelaskan saat sesi berjalan. Oke, kita daftar sekarang. Oke, pendaftaran berhasil. Kita klik untuk login. Kita masukkan tadi Ellen Jo. Oke, kita masukkan password kita. Kita masuk. Nah, di sini sudah tampilan awal dari page Campus Pass ini, di mana kita langsung disuguhi nih dengan tampilan menu yang ada yang dijual di sini untuk kebutuhan kampus dan lain-lain. Di sini ada beberapa kategori yang bisa kita pilih. Misalnya kategori buku dan modul, dia akan memfilter semua kategori barang yang termasuk ke dalam kategori buku dan modul. Berarti di sini ada contohnya satu ya. Kita lihat juga yang lainnya, perangkat dan lab tidak ada. Elektronik ini ada banyak, perabot asrama ada satu, dan lainnya nih ada juga. Kita kembali ke semua. Nah, dari tampilan awal ini kita langsung dapat melihat di mana tampilan barang-barang ini disuguhi dengan tampilan card yang langsung tertera nih harganya berapa. Misal kita di sini ya. Kita mau lihat nih. Misalnya kita pilih ya. Nih Hojang K2 aja, Hojang K2. Nah, ini akan menampilkan info selanjutnya tentang barang ini. Ini kategorinya, ini namanya, harganya, deskripsi barangnya, dan penjualnya siapa. Nah, di sini kita bisa langsung hubungi penjual ya. Nah, di sini tadi kenapa saya menggunakan logika regex untuk register nomor HP tadi. Supaya saat kita mengklik hubungi penjual, kita akan otomatis dialihkan ke WhatsApp. Kita klik saja. Oh, sabar, jangan yang ini. Kita klik saja, misalnya, oke, kita buat dulu. Misalnya kita klik ini, kita hubungi penjual.
akan langsung dialihkan ke WhatsApp. Di mana di sini juga ada nih. Akan langsung tertera nih pesan untuk membeli barang yang kita klik tadi. Di mana tadi kita klik barang yaitu hijab Bella Square. Di sini akan langsung muncul pesan, "Halo, saya tertarik dengan barang hijab Bella Square," yang dikirimkan langsung ke nomor penjual. Nah, selanjutnya kita akan langsung lihat saja menu lainnya. Di sini ada field untuk pencari, misalnya kita cari PC. Nah, akan muncul satu barang, yang mana hanya barang ini berarti yang sesuai dengan pencarian kita. Oke, kita kembali. Nah, di sini juga ada tombol barang saya dan jual. Ini ada tombol lockout. Barang saya ini nanti saja kita coba sih menjual barang misalnya. Kita coba di sini. Kita buat aja. Kita pilih dulu foto barang kita apa yang ada. Silakan biarin dia lagi aja. Oke. Kita ketik nama barangnya webcam. Kategorinya kita buat sesuai dengan barang yang ingin kita jual, elektronik. Nah, di sini saya menerapkan logika lainnya, di mana jika penjual ingin menghibahkan barang tersebut, penjual cukup mengetikkan angka nominal sebesar 0, di mana 0 nanti ini akan otomatis berubah menjadi gratis. Itu logikanya ada di sini. Jika harga 0, maka labelnya akan langsung berubah menjadi gratis. Nanti akan saya tunjukkan. Kita buat saja dulu harga yang misalnya 100.000 saja. Deskripsinya kita buat, kita tayangkan, kita post. Oke, nah barang kita sudah ada di sini. Sesuai dengan yang kita buat tadi. Oke. Nah, lalu yang barang 0 rupiah tadi gimana? Nah, ini ada contohnya. Nah, jika barang yang dibuat jadi 0 rupiah harganya oleh penjual, maka itu akan langsung otomatis berubah menjadi gratis atau hibah. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke menu barang saya, di mana di sini kita dapat memanage nih. Ini sebagai dashboard kita sebagai penjual, di mana kita dapat memanage barang-barang apa saja yang kita jual, apa yang sudah terjual, mau kita hapus atau tidak gitu. Nah, misalnya ini webcam tadi sudah terjual. Kita klik saja sold. Oke. Maka jika sudah sold ini, kita bisa menghapus barang tersebut. Oke. Ini ada mulai jualan untuk menjual kembali barang, tapi tidak dulu. Nah, mungkin itu saja sih demo kali ini. Sekian dari saya. Dari demo tadi, kita bisa melihat bukti nyata bagaimana kode-kode program bekerja menjadi solusi praktis. Di sini kita masuki bagian penutup, di mana ada kesimpulan dan saran. Lalu apa kesimpulan yang didapat dari proyek ini? Yang pertama, Kampus Pas berhasil dikembangkan sebagai platform jual beli dan berbagi barang untuk mahasiswa. Yang kedua, model SDLC Waterfall dan pendekatan R&D membantu proses pengembangan berjalan terstruktur. Yang ketiga, aplikasi menyediakan fitur utama seperti autentikasi, unggah barang, katalog, dan pencarian, sehingga memudahkan mahasiswa menemukan barang yang layak pakai. Lalu untuk saran di sini, kami menyadari bahwa aplikasi ini masih dalam tahap awal atau tahap MVP, Minimum Viable Product, yang mana tentu masih banyak kekurangannya. Untuk pengembangannya ke depan, kami menyarankan untuk menambahkan fitur chat langsung dalam aplikasi, mengembangkan sistem verifikasi mahasiswa yang lebih kuat seperti mengintegrasikannya dengan akun SSO milik kampus tersendiri, dan memperluas fitur kategori barang dan tampilan antar muka agar lebih interaktif. Berakhirnya tadi kesimpulan dan saran, berakhir juga presentasi kami. Sekian dari kami. Jika ada kurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.